Halo, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Episode kali ini kita akan melakukan bathroom tour. Nah, akhirnya kita sampai juga di bathroom tour ya hari ini ya. Yuk, ini mataharinya udah cantik sekarang, terang, jadi cahaya naturalnya ini ya banyak. Saya tutup dulu karena kucing saya suka masuk. Nah, ini dia bathroomnya. Kalau berkeliling dari sini ada hiasan-hiasan dinding, ada kaca dinding, ada hiasan-hiasan gitu dan nah ini. Jadi sebetulnya kamar mandi ini belum 100% selesai ya, karena ini nih rencananya nih di sini nih yang ada jam itu kan di situ ada lubang loh. Kalau ada yang pernah melihat masa pembuatan keramik itu di situ ada lubangnya dan itu tuh belum selesai gitu, harus dibor lagi untuk memasang untuk luftung. Jadi ex house kali ya kalau di Indonesia itu kita belum kerjakan ya, itu mungkin proyek ke depan. Dan ini pun saya masih ingin ada ini sih under kabinet gini ya dari dari wastafel ini, tapi ya next lah. Yang penting sekarang kamar mandinya sudah berfungsi dan luftung itu juga belum urgent banget ya si ex house itu, karena jendelanya bisa kita kipen kayak gini nih, bisa dibuka kayak gini, jadi sirkulasi udaranya so far lancar sih ya. Sebelum membahas lebih lanjut, saya ingin memberitahu bahwa standar dari developer itu kamar mandi ini dindingnya full oleh keramik setinggi 2,1 meter. Sementara dinding kamar mandi ini tingginya 2,4 meter. Jadi masih ada sisa 30 cm gitu ya ke atas. Namun alih-alih saya melakukan itu semua gitu, saya meminta supaya bagian shower ya yang selalu seling basah dan bagian bathtub ini ditinggikan sampai full ke atas. Termasuk di area kloset ya, dan bidet itu ditinggikan ke atas full. Tapi di 3 dinding ini, yaitu di atas sideboard ini plus pintu dan di atasnya wastafel itu hanya diberi 1,2 meter saja tinggi keramiknya gitu, supaya saya bisa memasang dengan wallpaper dan bisa mengecatnya. Jadi sekarang kita mulai dari sini ya. Di sini ada lukisan, ada piring-piring vintage. Ini favorit saya banget, ini yang dua ini. Ini aku sukanya minta ampun gitu. Tadinya yang ini di dapur, tapi karena wallpaper saya di dapur tuh hijau bermotif, jadi ini kurang kelihatan ya, tenggelam gitu. Nah aku lihat ini lukisannya ada hijau-hijaunya nih, hampir mirip, jadi kayak hijau di sini tuh kayak transisi gitu loh, dari lukisan hijau gitu lalu ke ini birunya pale blue gini, cantik banget. Dan dengan background juga ngeblend ya, jadi itu hiasan-hiasan. Terus ada lukisan juga ini bukan lukisan ya, ini kayaknya gambar sih tapi di frame, tapi ini framenya bagus banget, ini kualitasnya saya suka gitu. Ini lukisannya dapat dari Bodensee. Dulu ada flea market di Bodensee pas kami berkunjung ke sana, dan ini lukisannya dari sana. Saya suka banget ya, framenya juga cakep. Terus ini buat booster aja sih, biar kita tuh bersyukur ya sama hidup ini. Sekecil apapun harus disyukuri gitu. Lalu ini ada vas bunga, isinya sirih gading. Ini anaknya ya, jadi saya tuh punya di sirih gading yang di vas. Nah itu di vas di pojok itu makin banyak, itu makin lebat. Jadi terus aku kesiniin gitu, aku cabangin kesini. Terus ini ada sama seperti di foyer, saya nyimpen juga ini untuk menyimpan jepit, ikat rambut gitu ya, cincin peniti. Kadang kalau buka hijab juga di sini. Ini lucu ini, jadi kayak miniatur untuk mandi orang Jepang ya, apa namanya, onsen atau apa gitu, tapi ini keramik Delft. Terus ada bunga ini sebetulnya sudah tepat seminggu hari ini, karena saya dulu belinya hari Jumat ya. Jadi saya beli buat di living room, tapi saya pecah gitu, saya pecah-pecah ke sini karena lumayan gitu bunganya. Terus ada parfum ruangan gitu. Saya tuh sebenarnya suka pakai parfum ruangan yang pakai dicolokin ke stop kontak ya. Jadi elektrik gitu, wanginya itu awet gitu, bisa sebulan 2 bulan kayak di powder room. Cuma di sini stop kontaknya itu sempit nih, ada ini, jadi nggak muat.
Oh ya, ini adalah alat untuk penghisap kelembabannya. Jadi kalau ruangannya sangat lembab gitu kan, kita kalau mandi air hangat kan uapnya ya, kadang-kadang kaca tuh sampai berembun gitu. Nah supaya nggak lembab ruangannya, jadi dibantu pakai ini. Tapi ini sekali-sekali aja kalau sangat lembab atau mungkin winter ya nanti ya. Sekarang sih udah lama nih kami nggak pakai. Ini heater kan udah pernah dibahas ya, ice corper atau heater ini untuk sekalian untuk gantung-gantung handuk juga nih di sini gitu kan, di atas. Terus standar ada hand shop ya. Lalu ini ada lukisan-lukisan, bukan lukisan, maaf, maksudnya aksesori ya. Ini waktu kami ke Finland dulu saya beli ini, udah lama banget, ini udah pas 10 tahun nih, karena dulu kami kesana tuh 2015 ya. Terus ada lukisan ini vintage, ini ada, kalau nggak salah ada ininya deh, ada tulisannya tuh, tahun 1957. Udah tua banget. Aduh ya Allah, sama dengan tante-tante aku umurnya, tapi cute banget gitu, dan biru gitu, lucu banget kan, lucu, kecil, lucu. Saya dapat dari second hand. Terus ini kaktusnya ini artificial ya, tadinya sih pakai kaktus beneran, terus kaktusnya saya pindahin ke bawah gitu, karena makin gede kan nggak muat. Jadi akhirnya saya isi ini, lucu. Jadi kalau ini kan long lasting, nggak harus gonta-ganti kaktus. Lalu standar ya, ada lap ya untuk mengelap tangan. Terus ini tempat sampah. Yang ini sih standar ya, yang sebelumnya itu maksudnya sebelum saya dekorasi ini udah ada ya, kayak tempat sampah, lalu hand shop, terus ini juga penggantung untuk handuk juga, terus curtain, shower curtain juga sudah ada, tapi ini saya ganti, saya pakai nyobain yang kain ya, kalau sebelumnya kan yang plastik. Jadi untuk shower cabin ya segini aja, simple ya, nggak pakai macem-macem, hanya shower curtain. Terus ini ada cerukan ya, kalau di sini namanya niche. Terus ini sabun vegan ya, semuanya nih sabun vegan. Saya nggak taruh di sini semua ya, saya nggak suka kalau toiletries tuh jajar-jajar di kamar mandi, jadi ya udahlah diganti bunga aja, lebih cantik gitu. Sebenarnya ini bunga tuh bukan buat di sini, tapi kok taruh di sini kok cantik juga ya. Ini artificial. Kalau ini sabun mandi plus sabun vegan juga plus oil ya, jadi saya senang meracik sendiri, karena kadang-kadang kalau winter itu meskipun beli yang pakai sabun yang untuk dry skin gitu agak kurang ya, jadi saya racik sendiri pakai oil nih. Makanya ini ada layer nih ya, mandi baru di shake dulu, jadi dikocok dulu baru dipakai gitu. So far itu nyaman ke kulit. Terus ini standar ya, saya pakai dari developernya, pakai Hansgrohe, ya udah saya pakai itu gitu. Kalau ini si shower cabin ini pakai Caldewey ya, pakai Caldewey. Lalu ini ada hiasan kecil, saya punya ini beli dari Depot, udah lama banget ditaruh di mana gitu, udah gantung sini aja kan lucu. Terus ini loofah ya, supaya nggak licin, pakai ini aja. So far sih nggak apa-apa ya, tapi sekarang usia makin tambah harus makin hati-hati, karena kalau licin kepleset bahaya, jadi pakai ini lebih aman ya ke kaki. Terus ini ada lampu atap ya, ini sebenarnya kayak spotlight gitu ya, cuma saya suka banget ini vintage banget, saya beli dari Flea Market. Dan ini brushnya gitu ya, kuningannya bagus banget, ini kualitasnya benar-benar bagus ini. Terus tapi ini belum diberi lampu ya, suamiku masih nyari yang cocok, jadi belum bisa dinyalain. Lalu ini ada anggrek, ini anggrek plastik, ini udah lama banget belinya, udah berapa nih umurnya, mungkin 11-12 tahun, tapi masih bagus ya, jadi aku pakai aja di situ. Lalu ini juga koleksi lama saya ya di rumah, yang di apartemen lama itu. Waktu awal-awal beli apartemen tuh kan kita seneng ya menghias-hias gitu. Kalau di sini ini tuh dipakai sebagai tempat lilin ya, kalau di Jerman. Jadi kan ada lilin yang besar-besar tuh, tapi saya pakainya untuk vas. Dan saya beli ini
Ini di Nano Nana. Ini juga udah lebih 10 tahun lalu ya. Cuma pasirnya aja aku ganti karena yang lama itu udah kotor ya. Jadi ini aku ganti. Nah ini dia yang aku pakai, tempatnya yang aku pakai untuk vas bunga ya. Yang aku cat itu yang biru itu. Terus ini jadi kalau di sini temanya yang di corner ini tuh temanya kayak pantai gitu. Saya kenapa masang ini karena dulu waktu saya kuliah tuh ada mata kuliah namanya tuh Marine Biology, dan kami tuh ke praktikum ya ke Pantai Jepara ya. Di sana tuh kita mengidentifikasi beberapa biota laut gitu, dan ini salah satunya nih. Saya teringat-ingat terus nih karena dulu pertama kali ngeliat ini namanya Murex. Ini kan lucu ya, maksudnya cantik gitu. Ada ekornya gitu, kayak kerang gitu tapi ada ekornya panjang. Lalu ini siput laut kecil lah, lupa belinya di mana. Oh ya, ini tuh mercusuar ini tuh nyala sebetulnya. Ini punya anakku dulu pas ulang tahun, ada hadiah ini. Terus karena nggak dipakai sama dia ya udah saya pasang di sini aja. Terus ini lukisan pantai. Lalu ini sirih gading yang alhamdulillah lebat gitu, sudah aku pencarin, sudah aku pindahin ya anaknya. Lalu ini juga sirih gading. Ini tadinya nggak di sini ya, tadinya di rak itu tuh yang ada posisi bunga. Cuma ada laci kan ya, ada laci kalau daun-daunnya menjuntai gitu nanti dia kejepit-jepit, sayang banget gitu. Makanya aku pindahin ke sini. Terus ada ini lilin. Ini juga koleksi lama, ini dari IKEA, udah lama banget belinya dulu. Terus ini, nah bunga-bunga juga ini vasnya beli dari Primark. Ini bunganya. Ini aku suka banget dengan ini benar-benar kuningan juga, kuningan asli ya. Aku belinya dari Flea Market juga. Jadi sebetulnya kita tuh ke Flea Market tuh kalau menemu barang-barang yang unik, yang kualitasnya bagus gitu, tapi dengan harga yang jauh beda banget kalau kita belinya belinya baru di toko gitu ya. Dan kadang kualitasnya belum tentu sebagus, dengan harga yang mahal tuh belum tentu sebagus kualitas yang lama ya. Ini benar-benar ada tulisannya deh kalau nggak salah. Gimana sih tulisannya? Tuh massive meshing katanya. Meshing itu brush, kalau bahasa Inggris brush. Kalau kita kuningan. Jadi benar-benar masif, dan ini kualitasnya bagus banget. Terus waktu itu aku lagi main ke Bodensee, ke Flea Market. Ada yang ini, begitu ngeliat itu langsung aku mataku langsung gitu. Ini cantik banget. Terus aku tanya, ini berapa? Aku bilang gitu. Terus dia bilang 10 euro. Wow gitu. Ini udah lama juga sih belinya. Mungkin 3 tahun lalu juga rasanya ya. Jauh dari sebelum aku membangun rumah gitu. Ya udah aku simpen gitu. Jadi kadang-kadang emang suamiku suka komplain ya, ngapain sih beli-beli gitu, nggak perlu. Nah untungnya terselamatkan, kami ada gudang kecil dulu tuh di balkon. Jadi kalau beli itu aku langsung masukin. Jadi dia nggak lihat, tapi kan jadi kepake gitu sekarang. Karena kan dulu mikirnya beli itu nanti kalau di rumah baru, jadi beli barangnya itu nyicil-nyicil gitu. Jadi saat rumah baru itu nggak terlalu kaget harus belanja banyak ya. Lalu ini untuk toilet paper hanger. Terus ini jam wicker ya, pasangnya di sini tuh pas gitu. Ini kan juga ada unsur kayunya nih, jadi aku pikir match gitu. Terus ini juga bambu kan, warnanya natural. Terus ini juga tadinya bambu, tapi kan aku cat ya. Terus rotan ini benar-benar rotan ini. Ini baru, ini aku belinya, tapi waktu itu ada diskon. Terus ini adalah Laura Ashley. Aku pasangnya pakai ini supaya nggak merusak keramik ya. Tapi memang kalau pakai yang kayak gini ya, nggak boleh yang berat ya. Jadi kayak ini kan, ini ringan nih, aku suka banget ini. Warnanya ngeblend dengan kamar mandi. Terus ini beli baru juga ini. Oh iya, saya belum lupa ya ngomong ya. Kamar mandi itu aku pakainya standar ya. Jadi dulu tuh udah lama banget ya mimpi, nanti kalau punya kamar mandi pengen pakai merek Villa Reboh. Nah ini Villa Reboh nih.
Nah ini kalau bisa lihat kan ini udah tua banget, tahun 1748 gitu. Jadi kualitasnya emang dia itu untuk porselen gitu ya, porselen apa Jerman gitu, bagus banget gitu. Tapi ya harganya lumayan tinggi ya. Bukan lumayan lagi harganya, kalau buat aku ya sangat tinggi gitu. Cuma kan kalau kayak untuk kloset itu kan dipakai seumur hidup ibaratnya. Kalau nggak rusak dia kan jadi lebih baik yang berkualitas gitu. Jadi dulu aku tuh mikir, pengen banget punya kamar mandi toiletnya pakai apa saniternya itu pakai dari Villeroy Boch gitu. Nah kebetulan si developer ini tuh memang dari dia standarnya pakai Villeroy Boch gitu. Jadi ya udah gitu. Aku udah nggak ini lagi, nggak request lagi. Nah ini adalah sconce ya atau lampu dinding. Saya belinya sepasang, jadi ini kualitasnya bagus banget. Aku belinya udah lama ya, mungkin 4 tahun lalu ya, hampir 4 tahun lalu. Ini bisa diputer-puter, bisa ke atasin juga tuh. Tapi ini gini aja. Kaca ini juga meskipun goldnya itu kuning banget gitu ya, ini sebenarnya kayu tapi dicat gold. Warnanya cakep banget, stand out banget menurutku ya. Ini salah satu dari 3 terfavorit aku di rumah ini. Yang 2 di foyer, terus ini. Ukurannya nggak terlalu besar, tapi ya lumayan juga dan berat. Dapat dari toko antik ya. Lalu ini ada cyclamen. Bunga cyclamen ini katanya bisa hidup di suhu -3 sampai 30 derajat. Jadi mudah-mudahan bisa tahan dalam ruangan ini. Yang penting disiram ya. Lalu ini ada bunga lagi, sama masih pecahan dari living room ya. Aku taruh di sini. Ini benar-benar ini agak emet juga, aku udah seminggu tapi masih seger nih. Cuma ini udah mulai ada yang keriting ya. Tapi ya seminggu bisa kayak gini tuh luar biasa. Tuh ini daun-daunnya ada yang udah kering. Ini tuh apa coba? Ini tuh adalah tempat, coba sebentar aku buka. Nah, tempat panti liner. Biar ada tamu itu mereka langsung tahu gitu. Gak harus nyari-nyari. Terus kalau ini olive oil. Ini kalau lagi nggak ada kehabisan bath oil itu bisa pakai ini. Terus di bawahnya ada tray dari Italia. Nah ini nih, ini tuh coba diangkat dulu ya. Ini yang di foyer saya pernah ya, tapi kan di foyer saya pakai tray ya, karena lebih fungsional dan kalau nyimpen kunci jadi nggak scratch ini sayang ini. Ini vintage. Jadi kalau aku melihat di Wikipedia, bukan Wikipedia, pokoknya di googling itu masih ada yang jualan banyak, tapi vintage tentunya. Jadi ini tuh gaya-gaya Florentine katanya. Jadi ala-ala Florence di Italia gitu. Ini tuh terkenal tuh dari masa abad ke-16 ya. Kalau aku baca sih. Katanya diproduksinya tuh sekitar 1920-an sampai 1947. Baroque style. Dan di Florence banyak kan, karena Florence kan kota besar terkenal ya. Jadi traynya aku pakai di toilet aja supaya nggak rusak ya. Kalau di bawah itu kena kunci, aduh kebaret-baret nanti. Aku sayang dengan tray ini, cantik dan warnanya juga cakep banget, hijau. Lalu di sini ada nampan juga, ada tray juga. Ini saya beli baru. Isinya itu, nah ini bukan minuman ya. Ini apa coba? Ini adalah mouthwash. Cuma aku tuh pengen cantik lah ya, nggak cuman gitu-gitu aja, dan mereknya juga nggak ketahuan gitu kan. Yang penting kan kalau nyari mouthwash tuh yang non alkohol ya kalau di sini kan. Terus ya udah, ini aku ada apa namanya ya, Carafe cantik. Ya udah, biasanya aku suka naruh sirup-sirup, misalnya sirup merah, sirup hijau kalau lagi lebaran ya, atau kalau lagi banyak tamu gitu. Tapi karena saya ada beberapa yang udah, yang ini buat di toilet aja, cantik kan. Terus ini semuanya vintage ya. Ini juga ini vintage. Jadi
sengaja saya taruh di sini supaya kalau ada temen atau tamu ke sini dan perlu cotton bud atau kapas atau ini bantal liner ya, jadi mereka nggak harus nyari-nyari ke dalam rak gitu, udah langsung kelihatan. Terus ini, nah ini kalau ini bunga plastik ya, tapi aku suka warnanya biar agak ada pop color lah gitu, nggak cuma biru-biru doang, kuning. Terus selain itu ya, ini cantik karena kadang-kadang kalau bunga kan layu-layu cepet itu ya, cepet harus ganti-ganti. Kalau ini awet tapi cantik. Ini kalau dari jauh mirip banget bunga asli loh. Aku kan seneng beli bunga itu kalau dia itu nggak kelihatan plastik gitu. Nah jadi kalau tipsnya kalau mau pakai bunga plastik itu nggak apa-apa, tapi aku lebih memilih yang sebisa mungkin mirip yang asli gitu. Jadi nggak kelihatan, jadi lebih natural lah gitu kalau mirip dengan asli ya, lebih natural, nggak kelihatan plastiknya banget gitu. Meskipun ya iya sih plastik gitu, tapi memang harganya biasanya kalau yang makin mirip itu makin mahal ya. Kalau selama dia long lasting ya why not gitu. Lalu di sini laci itu isinya ya kebutuhan hari-hari lah. Ini ada pembalut, ada ini buat bersihin kuku ya, bersihin kaki, terus hair dryer, sisir standar. Sini ada handuk kecil ya, handuk kecil untuk lap tangan. Terus di sini perlengkapan berendam. Ini juga rotannya vintage nih, jadi ininya pakai keramik, lucu ya. Aku belinya tuh nggak bareng loh. Ini ada kapan yang aku beli. Ini juga, ini malah kayak motif-motif kayak China keramik gitu ya, China porcelain. Terus ini perlengkapan mandi. Jadi nah ini aku suka merek ini, pakai merek Knipe ya. Jadi yang ini katanya Muscle and Spannung, ini buat melemaskan otot-otot ya. Kalau pegel-pegel banget, nah ini pakai yang kuning ini. Kalau yang merah itu ya buat inilah, buat relaxing lah. Yang penting wanginya enak. Terus saya ini suka banget dengan ini kok jadi kayak ngiklan merek ini ya, padahal enggak sih, tapi aku emang suka banget ini Mandelbrot ini yang untuk bath, untuk untuk berendam ya. Jadi dia itu kayak kalau kita pakai itu hanya misalnya aku mandi berendam, terus ininya oilnya satu tutup ini aja, satu tutup ini, itu setelah mandi itu fresh gitu. Mandel itu kan katanya emang bisa memutihkan ya, ada efek whitening kayaknya ya. Yang jelas kalau abis mandi pakai mandel, terus misalnya aku tambahin lagi pakai ada kan di sini dijual mandel yang gemalen, mandel itu almond itu ada yang bubuk, jadi aku kadang suka pakai masker. Toples ini isinya apa coba? Nah ini adalah bath salt ya, jadi buat berendam gitu. Yang ini lavender, wangi banget ya, enak nih, bikin ngantuk. Dan yang ini untuk melenturkan otot. Aduh wangi nih, kalau di kamera nggak kecium wanginya ya. Aku taruh gini yang kedap awet wanginya. Ini udah lama banget belinya, pas aku main ke Keraton Solo ya. Tahun berapa itu, udah lama. Lupa ini kemarin pindahan bongkar-bongkar, jadi ada lagi, mudah-mudahan aja nggak kadaluarsa ya. Terus ini aku sabun di Elsa, sudah lama banget ini, tapi dulu tuh beli di mana ini ya, kalau nggak salah sih di Elsa. Oh iya tuh di Ricky Weir tuh ada tulisannya tuh, Ricky Weir tuh, Kolmar. Dan mau pakai itu sayang gitu, kenang-kenangan, tapi ternyata ini bungkusnya karena pindah kayaknya kegesek-gesek ya, jadi rusak ini. Ya udahlah, dipakai aja daripada nanti rusak gitu. Ya udah ini. Ya itu. Terus ini punya anakku nih. Ini kami tuh belinya vegan ya. Biasanya beli itu vegan. Jadi kayak ini juga. Oh iya, ini yang hasil aku mengecat kemarin. Nah ini buat pakaian kotor ya, gak usah dibuka lah ya, pokoknya isinya pakaian kotor. Terus ini lukisan juga vintage. Ini aku belinya ini sebetulnya tidak dalam waktu yang bersamaan dan di tempat yang berbeda, tapi entah kenapa ini kayaknya satu orang nih pelukisnya. Kok bisa itu gitu, bisa sama gitu. Aku suka banget ini, jadi kan
Ini dengan wallpapernya tuh warnanya agak silver gitu ya, cantik. Ini ngeblend simple tapi cantik, aku suka. Terus itu juga lukisan, ini lukisan temanya pantai nih, ada mercusuarnya, aku suka banget. Terus ini juga vintage, ini cantik banget ya, kecil-kecil gitu tapi lucu gitu, cute ya. Di sini perlengkapan macam-macam lah ya. Di sini ada pembersih, buat toilet paper juga untuk tamu. Ini wall cabinet ya, kebutuhan kami di sini semua lah ya, mulai dari odol, lotion, semua. Kadang-kadang skincare aku juga di sini gitu. Habis mandi langsung pakai di sini. Jadi sebetulnya cukup ya, 2 ini cukup sih. 2 ini saja sudah cukup sebetulnya untuk kebutuhan kami. Cuma aku tuh nggak suka ini ada ini nih, ada metal gini. Jadi kalau ada rezeki pengennya ditutup gitu. Tinggal nanti nyari mungkin yang agak biru-biru muda gitu, biar ngeblend dengan wall cabinet di atasnya dan dengan dinding ya. Ya demikian, nggak ada lagi yang di ini, semuanya kayaknya udah ya. Oh ya, lampu ini aku belinya dari Amazon. Ini lampunya. Sebenarnya aku pengen lampunya agak gede ya. Tapi kata Pak Su, udah dong, ini kan lampu ini udah gede-gede katanya, banyak lampu. Udah yang kecil aja. Jadi akhirnya aku beli yang ini. Jadi saya buat layering dalam lightingnya supaya selain lebih terang saat digabung gitu semuanya nyala, juga sebetulnya lebih efisien ya ke listrik gitu, pemakaian listrik. Karena kan kalau misalnya kita perlu lampu ya yang center aja satu misalnya, tapi kalau misalnya kita perlu lampu untuk berkaca ya menyalakan aja itu aja gitu, satu gitu. Jadi nggak harus semuanya. Kalau mau pakai kaca yang di sini, nah bisa pakai lampu ini. Bagi teman-teman yang cocok dan suka dengan topik ini, jangan lupa untuk like channel ini dan subscribe ya, karena masih akan ada episode-episode berikutnya yang membahas interior di bedroom, di dapur, di living room juga belum, dan yang kamar etik juga belum. Jadi memang masih banyak PR besar ya buat saya ya. Tapi saya prinsipnya kan alon-alon asal kelakon, yang penting happy gitu loh. Saya nggak mau terpaksa udah gitu bad mood mengerjakannya, saya nggak mau. Jadi ya gitu deh, kayak sekarang video bathroom tour saya tunda-tunda karena nunggu cuaca cerah dulu nih kan. Beberapa hari kemarin mendung, nggak mau, biarin aja nggak apa-apa gitu. Jadi nah sekarang udah selesai. Oh iya, ini juga memasang memasang wall kabinetnya dibantu dengan bapak-bapak teman-teman kami yang waktu itu bareng ke Karimun Jawa liburan. Jadi ini dipasang sama Mas Wan dari Bodense. Makasih banget ya dulu ikut ngebantuin. Terus setelah itu dibantu juga masang wallpaper karena ada bagian tinggi setelah ada si wall cabinet ini kan berat nih. Aku kan masih punya frozen shoulder, jadi waktu itu agak kesulitan tuh bagi masang di arah sana. Soalnya ini udah ada wastebacon ya, udah ada wastafel. Jadi agak susah, jadi sama orang yang tinggi, jadi bantu sama bapak. Makasih ya Mas Ferry, Mas Cahyo, Mas Wan. Demikian bathroom tournya. Terima kasih kepada semua yang telah menonton tayangan ini. Sampai jumpa lagi.